Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Kristus Sumber Pembenaran Sejati. Kita akan bersama-sama membaca di Lukas 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam hal ini sedang menjelaskan kepada kita bagaimana perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai ketika mereka berdoa di bait Allah. Karena kadang-kadang seseorang itu lebih membenarkan dirinya dan menganggap orang lain itu tidak lebih hebat dari dirinya sendiri. Seorang pemungut cukai ini, dia datang ke bait Allah dan dia sampai tidak berani menengadahkan kepalanya karena dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, Tuhan ampuni aku. Dengan kerendahan hatinya, dengan keseriusannya, dia memohon kepada Tuhan karena dia merasakan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi berbeda dengan si orang Farisi ini, ia berkata bahwa dia menjalankan agamanya luar biasa. Bahkan dia katakan seminggu 2 kali dia berpuasa. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berzina. Bahkan dia katakan dia rajin memberikan perpuluhan. Aku tidak seperti orang lain. Dan Bapak Ibu, Yesus di sini mengajarkan kepada kita siapa yang Tuhan terima. Tidak lain adalah orang pemungut cukai ini. Kenapa? Karena dia benar-benar dengan seluruh hatinya, dia benar-benar mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ternyata perbuatan baik kita itu tidak menjamin keselamatan, tapi keselamatan dan anugerah kasih sudah Tuhan berikan kepada kita, karena memang itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan berikan. Dia tidak melihat apa yang kita lakukan, perbuatan baik apa yang kita lakukan. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang kesombongan dalam diri kita itu yang membuat kita lupa bahwa kemurahan Tuhan itu sudah mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak butuh lagi kemurahan Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang berpikir bahwa saya itu lebih hebat dari orang lain, saya itu lebih benar dari orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia yang merendahkan hatinya, bahkan dia rela dengan hina mati di kayu salib. Dan kita akan merayakan Jumat Agung hari Jumat ke depan ya Bapak Ibu. Dan kita belajar bahwa Tuhan Yesus sedemikian rendah hati sehingga dia rela berkorban untuk menghapus dosamu dan dosaku. Bapak Ibu, mari kita lebih lagi sadar bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa tanpa kemurahan Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa. Dan satu hal lagi, apa yang menjadi bahan renungan kita hari ini? Ada 3 hal menurut penulis. Yang pertama, apakah saya sering merasa lebih benar atau lebih baik daripada orang lain? Kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita paling benar, orang lain yang salah. Ya, itu menjadi bahan renungan kita. Apakah kita masih seperti itu? Apakah kita merasa sombong dan tidak membutuhkan kemurahan Tuhan? Dan yang kedua adalah, apakah saya benar-benar masih mengandalkan kasih karunia Kristus atau masih mengandalkan kehebatan diri sendiri? Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang lain lalu kita berkata, kalau bukan aku yang menolong, dia tidak akan seperti itu. Tapi marilah perbuatan baik kita biarlah kita lakukan, hanya Tuhan yang tahu. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita tidak merasa diri kita yang paling benar dan paling sombong. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa meneladani kerendahan hati Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terasa berat, tapi bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Minta tolong Roh Kudus untuk menyadarkan kita butuh anugerah Tuhan, kemurahannya, kasih karunia-Nya yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berhasil dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus. Dan quotes hari ini berkata demikian, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Hanya dalam kerendahan hati dan iman kepada Kristus kita dapat dibenarkan oleh Allah.
Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.